Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Purwanto. Kali ini saya akan menjelaskan tugas proyek UAS dari pelajaran EPTIK. Sebelum memulai pelajarannya, kali ini saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu, yaitu ada Muhammad Farhan Fadila, saya Diki Purwanto, Raihan Mari, dan Dani Rahman. Untuk presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang etika profesi teknologi informasi dan komunikasi dengan tema Infringement of Privacy. Bab 1. Latar belakang masalah. Pada era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini tandai dengan semakin mudahnya akses masyarakat terhadap internet. Internet telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Perkembangan TIK telah membawa berbagai manfaat bagi masyarakat. Salah satunya adalah kemudahan dalam mengakses informasi. Namun di sisi lain, perkembangan TIK juga telah menimbulkan berbagai permasalahan. Salah satunya adalah pelanggaran privasi. Pelanggaran privasi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk memperoleh informasi pribadi seseorang tanpa sepengetahuan atau izin dari orang tersebut. Informasi pribadi yang dimaksud dapat berupa data pribadi seperti alamat, nomor telepon, nomor kartu kredit, dan sebagainya. Pelanggaran privasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan menggunakan internet. Melalui internet, seseorang atau kelompok dapat dengan mudah memperoleh informasi pribadi seseorang dengan cara hacking, phishing, atau social engineering. Pelanggaran privasi dapat menimbulkan berbagai kerugian bagi korban, baik secara material maupun imaterial. Secara material, korban dapat kehilangan uang, misalnya karena penipuan menggunakan kartu kredit. Secara imaterial, korban dapat mengalami perasaan malu, tertekan, atau bahkan trauma. Oleh karena itu, pelanggaran privasi merupakan suatu permasalahan yang perlu diperhatikan dan ditanggulangi. Pertumbuhan kejahatan cyber, pencurian identitas, dan undang-undang. Bersama dengan manfaat teknologi digital, kita juga menyaksikan pertumbuhan fenomena negatif seperti kejahatan cyber, penyusupan ke dalam jaringan, pencurian data, dan praktik ransomware adalah contoh dari serangkaian tindakan yang mengancam integritas dan keamanan informasi pribadi. Pencurian identitas yang melibatkan penggunaan informasi pribadi seseorang untuk keuntungan kriminal menjadi kekhawatiran serius yang melibatkan hak privasi dan keamanan individu. Dalam menjawab tantangan ini, banyak yurisdiksi telah memperkenalkan undang-undang privasi data dan regulasi perlindungan konsumen. Namun seiring dengan berkembangnya teknologi, adaptasi dan penegakan hukum yang efektif menjadi tantangan tersendiri. Peran undang-undang dan regulasi dalam memberikan perlindungan terhadap pelanggaran privasi menjadi sentral dalam upaya melindungi hak-hak individu. Untuk bab keduanya akan dilanjutkan oleh teman saya, Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan Fadila. Saya akan menjelaskan bagian bab 2. Pada infringement of privacy atau pelanggaran privasi mencakup serangkaian tindakan yang melibatkan penyalahgunaan dan pengungkapan informasi pribadi, mengancam hak fundamental untuk menjaga kerahasiaan kehidupan individu. Bentuk pelanggaran ini melibatkan pengintaian tanpa izin, penyusupan ke dalam sistem untuk mencari identitas atau informasi pribadi, penyebaran ilegal informasi sensitif, dan praktik doxing yang merugikan. Di era digital ini, perlindungan privasi menjadi semakin krusial. Pelanggaran privasi dapat menciptakan dampak yang merugikan, termasuk kerugian finansial, kerusakan reputasi, dan bahkan ancaman terhadap keamanan personal dan mental individu. Upaya pencegahan dan penegakan hukum yang efektif menjadi sangat penting untuk menanggulangi tantangan kompleks yang muncul dalam menjaga hak privasi di lingkungan online dan offline. Pada infringement of privacy terdapat dua teori, yaitu teori cybercrime dan teori cyber law. Pada teori cybercrime bertujuan untuk membangun kerangka hukum melindungi privasi dan penegakan sanksi hukum yang melibatkan beberapa aspek, yaitu hacking dan penyusupan yang mengakses tanpa izin ke sistem komputer atau jaringan. Tujuannya untuk mengakses data pribadi dengan cara ilegal. Ada pencurian identitas yang menggunakan informasi pribadi untuk penipuan atau keuntungan kriminal. Ada juga pembobolan data dan penggunaan informasi secara tidak sah. Yang ketiga, ada phishing dan social engineering, metode merayu individu untuk memberikan informasi pribadi. Dan juga ada serangan melalui email palsu atau situs web palsu. Yang keempat, ada doxing atau perolehan dan penyebaran informasi pribadi secara ilegal yang bertujuan untuk merugikan dan merendahkan individu.
Yang kelima ada spyware dan malware, dampak pada privasi dengan akses ilegal ke informasi pribadi untuk melakukan pencurian kata sandi atau pelacakan aktivitas online. Yang keenam ada ransomware, penyanderaan data pribadi dengan tuntutan tebusan, ancaman mengungkapkan dan merusak data. Yang ketujuh ada regulasi privasi dan keamanan data. Persyaratan hukum untuk melindungi data pribadi, tindakan hukum terhadap pelanggaran privasi. Yang kedelapan ada Undang-Undang Perlindungan Privasi. Identifikasi dan analisis undang-undang yang ada, penegakan hukum terhadap pelanggaran privasi di dunia maya. Untuk teori cyber law bertujuan untuk menciptakan kerangka hukum yang melindungi hak privasi individu di dunia digital. Pengembangan teori ini selaras dengan evaluasi teknologi dan dinamika masyarakat digital. Pada teori cyber law ini menyangkut pada hukum privasi data untuk meregulasi tentang pengumpulan, pemrosesan, dan penyimpanan informasi pribadi, hak individu untuk mengontrol penggunaan data mereka, kewajiban perlindungan privasi pihak ketiga. Pihak ketiga seperti perusahaan memiliki kewajiban melindungi informasi pribadi. Langkah-langkah keamanan untuk mencegah akses atau penggunaan data tidak sah terhadap data. Yang ketiga ada hak untuk dihapus dan dihindari. Hak individu untuk meminta penghapusan atau penghindaran pengumpulan data pribadi, memberikan kendali kepada individu atas informasi pribadi mereka. Yang keempat ada pemberitahuan privasi dan transparansi. Persyaratan memberitahu individu tentang tujuan dan kebijakan privasi. Transparansi sebagai elemen kunci dalam menjaga privasi. Yang kelima ada hukuman atas pelanggaran privasi. Aturan hukum tegas bagi pelanggar privasi, denda dan sanksi hukum untuk memastikan pertanggungjawaban pelaku kejahatan cyber. Yang ketujuh ada perlindungan terhadap doxing dan cyberbullying. Regulasi khusus untuk melindungi individu dari doxing dan cyberbullying, salah satunya larangan atau hukum terhadap tindakan menyebarkan informasi pribadi merugikan. Yang ketujuh ada kebebasan ekspresi dan hak privasi. Keseimbangan antara hak privasi individu dan kebebasan berekspresi, pertimbangan etika dan hukum dalam membatasi akses atau penyebaran informasi merugikan. Yang kedelapan ada konsep privasi secara desain. Implementasi prinsip privasi sejak tahap perancangan produk atau layanan, mencegah pelanggaran privasi sejak awal. Untuk bab 3 atau analisa kasus akan dilanjutkan oleh Raihan. Nama saya Raihan Mar'i, mempresentasikan bab 3 analisa kasus. Google melakukan pemecatan terhadap 4 karyawan akibat pelanggaran jelas dan berulang terhadap kebijakan keamanan data. Pemecatan ini terungkap setelah investigasi menyeluruh yang menemukan keterlibatan karyawan dalam pencarian sistematis terhadap materi dan pekerjaan karyawan lain, termasuk akses dan distribusi informasi bisnis di luar tugas mereka. Protes sebelumnya dari 200 karyawan Google terkait suspensi 2 rekan mereka mungkin terkait dengan keputusan ini. Meskipun salah satu karyawan, Rebecca River, menyatakan pemecatannya, Google menolak mengungkap identitas karyawan yang dipecat. Karyawan yang dicurigai menyangkal tuduhan menyebut investigasi lebih fokus pada aktivisme terhadap kebijakan Google dan pembalasan terhadap kritik YouTube. UU ITE Perlindungan Data Pribadi dan Persetujuan Penggunaan Data Pribadi. Meskipun UU ITE belum secara khusus mengatur perlindungan data pribadi, namun secara implisit UU ini memberikan dasar baru terkait perlindungan terhadap data atau informasi elektronik, termasuk yang bersifat umum maupun pribadi. Detail terkait data elektronik pribadi dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik atau PPPS-TE. Perlindungan data pribadi dalam UU ITE melibatkan aspek penggunaan tanpa izin, peran menyelenggara sistem elektronik, serta perlindungan dari akses dan interferensi ilegal. Pada konteks penggunaan tanpa izin, Pasal 26 UU ITE mengharuskan setiap penggunaan data pribadi melalui media elektronik
mendapatkan persetujuan pemilik data. Melanggar ketentuan ini dapat mengakibatkan gugatan atau kerugian yang ditimbulkan. Pasal 26 juga mengakui bahwa data pribadi adalah bagian dari hak pribadi seseorang dan definisinya dijelaskan dalam pasal 1 PPPSTE. Pentingnya kesadaran dalam persetujuan penggunaan data. Persetujuan dalam UU ITE tidak hanya sekedar yes atau no dalam perintah single click atau double click, melainkan harus didasarkan pada kesadaran individu terhadap penggunaan data pribadi sesuai dengan tujuan peroleh data. Penggunaan data oleh cracker dapat dianggap pelanggaran pasal 26 ayat 1 UU ITE dalam konteks perdata. Definisi data pribadi atau perlindungan menurut UU Adminduk pasal 84 UU Adminduk memberikan gambaran lebih jelas tentang data pribadi yang wajib dilindungi, mencakup nomor KK, NIK, tanggal lahir, keterangan kecacatan fisik atau mental, NIK ibu kandung, NIK ayah, dan catatan peristiwa penting. Ini menunjukkan bahwa data seperti nomor KK dan NIK dan lainnya terhadap di internet adalah bagian dari data pribadi yang harus dilindungi. Selanjutnya dibacakan oleh Dani Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dani Rahman. Saya ingin melanjutkan presentasi dari Anne Mary. Perlindungan data pribadi oleh penyelenggara sistem elektronik atau bisa disebut singkatan PSE. Pasal 15 ayat 2 PPPSTE mengatur kewajiban PSE memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data jika terjadi kegagalan dalam menjaga data pribadi yang dikelolanya. Kegagalan tersebut dapat mencakup aspek prosedur dan sistem dalam pengolahan data. Dengan adanya potensi kegagalan yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal, termasuk dalam cyber crime. Perlindungan terhadap akses ilegal dan intervensi terhadap data elektronik yaitu tertuang pada sistem UU ITE tentang perlindungan ataupun terhadap akses ilegal maupun intervensi terhadap data elektronik. Pasal 46 dan 48 UU ITE memberikan sanksi pidana penjara dan denda atas perbuatan melawan hukum dengan mengakses sistem elektronik untuk memperoleh informasi atau dokumen elektronik dan melakukan intervensi tanpa hak serta melawan hukum. Ancaman hukuman tersebut mencakup perbuatan yang mengakibatkan bukanya data yang bersifat rahasia dan dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sesuai mestinya. Penanggulangan infringement of privacy. 1. Pisahkan akun pribadi dengan akun publik menggunakan beberapa akun untuk memisahkan hal pribadi dan hal yang bisa dibagi-bagi ke publik. Bisa menjadi catatan untuk melindungi diri di dunia maya. Jadi ada satu akun real dan satu akun fake. Dan yang kedua, cek dan atur ulang mengatur privasi. Subjek pengatur privasi oleh kenyamanan diri dalam berbagi data pribadi seperti nama, foto, nomor ponsel, lokasi, dan kendalikan sendiri siapa atau apa aja yang dapat mengakses data pribadi kita. Yang ketiga adalah ciptakan password yang kuat dan nyalakan verifikasi login dari perintah saat akun media sosial dalam menggunakan password login yang kuat, panjang, mengandung kombinasi huruf dan angka, simbol, serta aktifkan verifikasi login. 2 step verifikasi atau 2 faktor authentication. Yang keempat, jangan menggunakan aplikasi pihak ketiga. Aplikasi pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab bisa saja menggunakan informasi atau data pribadi yang mereka dapat dari akses tersebut secara tidak bertanggung jawab.
dan jadi berdampak pada kehidupan. Jadi kita kalau bisa terus pakai yang benar-benar dari Play Store atau iPhone Store, itu kan sudah dijamin dan terverifikasi keamanan. Tidak seperti pihak ketiga yang bisa mengawasi data kita lewat aplikasi tersebut. Dan yang kelima, hindari berbagi lokasi pada waktu nyata. Lokasi pada waktu nyata atau lokasi tempat seseorang sering dapat dari informasi yang berharga bagi orang-orang yang ingin berniat jahat. Dan yang keenam, berhati-hati dengan URL yang dipersingkat. Ada potensi bahaya ketika mengklik URL yang dipersingkat. URL tersebut bisa saja mengarahkan kita ke situs berbahaya atau jahat yang dapat mencuri data pribadi kita. Bukan hanya mencuri, tapi juga bisa membuka yang bikin kita mengajak-ajak sosial kita dari jarak jauh. Dan yang ketujuh, jaga kerahasiaan PIN atau password pada ponsel atau laptop pribadi penting untuk memasang dan menjaga kerahasiaan PIN atau password pada perangkat elektronik pribadi, terutama yang menyimpan data-data pribadi. Untuk bab kesimpulan dari sini yaitu kemajuan ini sementara memberikan manfaat dalam akses informasi, juga membawa dampak negatif terutama terkait dengan pelanggaran privasi. Definisi pelanggaran privasi dijelaskan sebagai tindakan memperoleh informasi pribadi dan dengan contoh seperti hacking, phishing, dan social engineering. Dikemukakan bahwa pelanggaran privasi dapat menimbulkan kerugian material maupun imaterial bagi korban, menjadikan sebagai permasalahan yang perlu diperhatikan. Teori kejahatan cyber mencakup sebagai aspek mulai dari hacking, pencurian identitas, hingga doxing dan malware. Sementara itu, teori hukum cyber membahas perlindungan privasi data, hak individu, dan regulasi yang melibatkan kewajiban pihak ketiga. Kesimpulannya, teori ini menciptakan kerangka hukum yang diharapkan dapat melindungi privasi individu di dunia digital. Secara keseluruhan, makalah ini memberikan gambaran menyeluruh tentang kompleksitas pelanggaran privasi dalam era teknologi digital. Upaya perlindungan dan penegakan hukum menjadi krusial untuk menanggulangi tantangan ini. Dan kerangka hukum yang efektif harus terus berkemas jalan dengan perubahan teknologi dinamika masyarakat digital, karena tentu saja teknologi kedepannya makin canggih dan makin ada update yang harus ditingkatkan lagi. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan untuk kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.